Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin sempat kaget ya, karena begitu dibuka videonya, video Pade kali ini, kok isinya cuman data ya, nggak ada gambar animasi ataupun gambar orang gitu ya. Tapi memang ini benar ya, bahwa yang Pak ditampilkan adalah berupa statistik ataupun grafik yang dibuat oleh Start Media. Kita tahu semua bahwa Start Media ini adalah salah satu pembuat statistik yang cukup populer di dunia, dan datanya cukup valid ya ketika mereka menampilkan suatu data. Nah, data ini yang ditampilkan adalah sekitar 14 negara tertinggi ya dalam penggunaan bahasa di dunia. Artinya di dalam dunia ini selama dari tahun 1900 sampai dengan 2023 itu urutannya negara mana, bahasa apa aja sih yang banyak dipakai di dalam dunia ini ya. Nah, di tahun-tahun kalau tadi Pak D perhatikan di tahun 1900-an sampai dengan 1923 bahasa Indonesia itu belum terlihat masuk ke dalam 14 besar. Namun semenjak tahun 1924 bahasa Indonesia sudah masuk ke dalam 14 besar. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah mulai dikenal dan diperhitungkan di dalam penggunaan bahasanya di dunia ini kurang lebih adalah pada tahun 1924, dan ini terus meningkat ya sampai tadi terakhir itu menunjukkan grafiknya bahwa Indonesia di urutan ke-11 dari 14 urutan tertinggi penggunaan bahasa di dunia. Ini maksudnya penggunaan bahasa di dunia ini bukan berarti bukan digunakan oleh negara itu saja bahasanya, tetapi digunakan oleh orang di seluruh dunia. Nah, posisi Indonesia itu menempati pada posisi ke-11. Nah, ada yang bikin Pak D kaget juga ya tadi. Ternyata bahasa Inggris itu menempati bukan urutan pertama dari tahun 1900-an ya, padahal kita tahu semua bahwa bangsa yang cukup besar yang banyak berada di dunia ini adalah bangsa dari Inggris ya, tetapi dalam penggunaannya untuk bahasa ternyata bahasa Inggris belum menempati pada posisi pertama. Justru bahasa Mandarin dari Cina itulah yang menempati posisi paling tinggi. Nah, kemudian di tahun-tahun 2000-an barulah bahasa Inggris ini menempati urutan yang pertama. Kemudian bahasa Mandarin, disusul kemudian bahasa Spanish, bahasa Hindi, bahasa French, bahasa Rusia, Bengali, kemudian bahasa Arab, kemudian bahasa Portugis, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Urdu, kemudian bahasa Cina Wu, kemudian juga ada bahasa Jerman, tapi ini masih terus bergerak ya. Nah, dari tampilan grafik sebanyak 14 bahasa yang paling atas, di sini kita tidak menyaksikan ataupun melihat bahasa Malay atau bahasa Melayu ya. Jadi bahasa Melayu tidak masuk ke dalam 14 besar bahasa yang paling populer digunakan semenjak dari tahun 1900 sampai dengan 2023. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat popularisasi bahasa Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Melayu. Dan ini menjadi satu bukti bahwa memang bahasa Indonesia itulah yang memang banyak dikenal di seluruh dunia. Jadi kalau kemarin-kemarin kita mendengar ada pernyataan bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa yang paling banyak juga digunakan di seluruh dunia. Tapi kalau berdasarkan grafik yang kita baca tadi statistiknya ya, itu selalu ada perubahan ya, ada pergerakan statistik dari angka-angka di grafik. Justru bahasa Indonesia lah yang menempati posisi ke-11 ya dari seluruh bahasa sebanyak 14 bahasa yang diambil paling atas ini ya, yang dipakai di seluruh dunia. Jadi bukan hanya penduduk Indonesia, tapi seluruh penduduk yang ada di dunia itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa memang
posisi bahasa Indonesia ini cukup kuat ya. Bahkan mungkin kalau untuk di ASEAN, bahasa Indonesia ini yang paling kuat kalau kita melihat grafik seperti ini. Karena di ASEAN, grafik ini tidak menunjukkan ada bahasa yang lain di kawasan ASEAN kecuali bahasa Indonesia. Nah, ini jelas meruntuhkan pendapat ataupun teori ya. Pak D katakan teori, karena apa? Karena apa yang dijelaskan oleh orang-orang ilmiah, orang-orang cendekiawan dari Malaysia mengatakan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia juga. Ini tidak berdasar ya, dan terpatahkan dengan adanya statistik ini ya, bahwa ternyata hanya bahasa Indonesia dari kawasan ASEAN yang mampu memasuki 14 besar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, bagaimana nih pendapat teman-teman tentang fakta ini? Dan kemudian nanti di video kedua setelah ini ya, Pak D akan menampilkan beberapa negara yang paling banyak menggunakan bahasa Indonesianya ya. Jadi ada beberapa negara ternyata menyukai bahasa Indonesia, baik dilihat dari segi politik maupun dari sosial dan budaya. Oke, dari Pak D cukup dulu videonya yang ini. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.